Pengertian artificial intelligence. Dan menurut para ahli, artificial intelligence atau AI adalah kemampuan dari sebuah komputer untuk berpikir seperti manusia, bahkan lebih baik dibandingkan manusia. Dalam bahasa Indonesia, artificial intelligence atau AI artinya kecerdasan buatan. Biasanya sebuah sistem AI memiliki kemampuan untuk memperoleh informasi baru yang akan dikumpulkan agar sistem AI menjadi lebih cerdas lagi. Artificial intelligence biasanya berbentuk mesin atau software. Tujuan dari AI ini adalah untuk menggantikan peran manusia agar sebuah pekerjaan atau pemecah suatu masalah dapat lebih mudah dan efisien. Berikut ini adalah pengertian menurut para ahli. Menurut John McCarthy, kecerdasan buatan atau AI ialah memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar menirukan perilaku manusia. Dan menurut H.A. Simon tahun 1987, kecerdasan buatan atau AI ialah sebuah tempat sebuah penelitian, aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan suatu hal dalam pandangan manusia adalah cerdas. Menurut Rich and Knight tahun 1991, kecerdasan buatan atau AI adalah sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Perbedaan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Kecerdasan buatan lebih bersifat permanen. Kecerdasan alami bisa berubah karena sifat manusia pelupa. Kecerdasan buatan tidak berubah selama sistem komputer dan program tidak mengubahnya. Lebih mudah diduplikasi dan disebarkan. Mentransfer pengetahuan manusia dari satu ke orang lain membutuhkan proses yang sangat lama, dan keahlian tidak akan pernah dapat diduplikasi dengan lengkap. Jadi, pengetahuan terletak pada suatu sistem komputer, maka pengetahuan tersebut dapat disalin dari komputer tersebut dan dapat dipindahkan dengan mudah ke komputer yang lain. Lebih murah. Menyediakan layanan komputer akan lebih murah dan mudah dibandingkan menantangkan seorang untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan dalam jangka waktu yang sangat lama. Bersifat konsisten, karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer, sedangkan kecerdasan alami senantiasa berubah-ubah. Dapat didokumentasi, keputusan yang dibuat komputer dapat didokumentasi dengan mudah dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Kecerdasan alami sangat sulit untuk direproduksi, lebih cepat dan lebih baik. Sedangkan kecerdasan alami itu kreatif. Manusia memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan, sedangkan pada kecerdasan buatan untuk menambahkan pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Kedua, memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung. Sedangkan pada kecerdasan buatan harus bekerja dengan input simbolik. Pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangatlah terbatas. Sejarah tentang kecerdasan buatan. Kata intelligent berasal dari bahasa Latin intelligo, yang berarti saya paham. Berarti dasar dari intelligence ialah kemampuan untuk memahami dan melakukan aksi. Sebenarnya, area kecerdasan buatan artificial intelligence atau disingkat dengan AI bermulai dari kemunculan komputer sekitar 1940-an. Meskipun sejak perkembangannya dapat dilacak sejak zaman Mesir kuno, pada masa ini perhatian difokuskan pada kemampuan komputer mengerjakan sesuatu yang dapat dilakukan oleh manusia. Dalam hal ini, komputer tersebut dapat meniru kemampuan kecerdasan dan perilaku manusia. McMullough dan Pitts pada tahun 1943 mengusulkan model matematis bernama perseptron dari neuron dalam otak manusia. Mereka juga menunjukkan bagaimana neuron menjadi aktif seperti saklar on dan off, dan neuron tersebut mampu untuk belajar dan memberikan aksi berbeda terhadap waktu dari input yang diberikan. Sumbangan terbesar dalam AI diawali pada paper Alan Turing pada tahun 1950 yang mencoba menjawab pertanyaan, dapatkah komputer berpikir? Dengan menciptakan mesin Turing, paper Alan Turing pada tahun 1950 berjudul Computing Machinery and Intelligence, mendiskusikan syarat sebuah mesin yang dianggap cerdas. Dia beranggapan bahwa jika mesin dapat dengan sukses berperilaku seperti manusia, kita dapat menganggapnya cerdas. Pada akhir 1955,
Newell dan Simon mengembangkan The Logic Theories, program AI pertama. Program AI ini mempresentasikan masalah sebagai model pohon, lalu penyelesaiannya dengan memilih cabang yang menghasilkan kesimpulan terbenar. Program ini berdampak besar dan menjadi batu loncatan penting dalam mengembangkan bidang AI. Pada tahun 1956, John McCarthy dari Massachusetts Institute of Technology dianggap sebagai bapak AI. Penyelenggaraan conference untuk menarik para ahli komputer bertemu dengan nama kegiatan The Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. Konferensi Dartmouth itu mempertemukan para pendiri dalam AI dan bertugas untuk melakukan dasar bagi masa depan pengembangan dan penelitian AI. John McCarthy di saat itu mengusulkan definisi AI adalah AI merupakan cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan komputer untuk dapat memiliki kemampuan dan berperilaku seperti manusia. Pada tahun 1960 hingga 1970 muncul berbagai diskusi bagaimana komputer dapat meniru sedetail mungkin pada kemampuan otak manusia, di mana saat itu dapat dikategorikan sebagai klasikal AI. Pada tahun 1980, di mana komputer yang semakin mudah diperoleh dengan harga yang lebih murah, menjadi berbagai riset di bidang kecerdasan buatan perkembangan sangat pesat pada berbagai universitas. Contoh dari teknologi sistem cerdas. Siri merupakan salah satu asisten pribadi virtual paling terpopuler yang ditawarkan oleh iPhone di iPhone dan iPad. Asisten yang diaktifkan sebagai perempuan ramah berinteraksi dengan pengguna dalam rutinitas sehari-hari. Dia membantu Anda menemukan informasi, mendapatkan petunjuk arah, mengirim pesan, melakukan panggilan suara, membuka aplikasi, dan menambahkan acara ke kalender. Selanjutnya ada Tesla. Tidak hanya smartphone, tetapi juga mobil sudah bergeser ke arah artificial intelligence. Tesla adalah sesuatu yang meniadakan driver manusia. Ini adalah salah satu teknologi mobil terbaik yang tersedia sampai sekarang. Mobil ini tidak hanya mampu meraih banyak penghargaan, tetapi juga fitur seperti mengemudi sendiri, kemampuan prediktif, dan inovasi teknologi mutlak. Siri menggunakan teknologi pembelajaran mesin untuk mendapatkan pertanyaan dan permintaan bahasa alami yang lebih cerdas dan mampu memahami. Ini pasti salah satu contoh paling ikonis dari kemampuan belajar pada mesin smartphone. Lalu selanjutnya ada Netflix. Netflix tidak memerlukan pengenalan. Ini adalah layanan konten on demand yang sangat populer yang menggunakan teknologi prediktif untuk menawarkan rekomendasi berdasarkan reaksi, minat, pilihan, dan perilaku konsumen. Teknologi ini memeriksa dari sejumlah catatan untuk merekomendasikan film berdasarkan kecintaan dan reaksi Anda sebelumnya. Aplikasi ini menjadi lebih cerdas setiap tahunnya. Satu-satunya kelemahan dari teknologi ini adalah film kecil yang akan luput dari perhatian sementara. Film-film besar tumbuh dan menyebar di platform. Tapi seperti yang saya tulis sebelumnya, itu masih meningkat dan belajar menjadi lebih cerdas. Kesimpulan, seiring perkembangan teknologi yang semakin maju, mesin akan menggantikan ataupun meringankan pekerjaan manusia menjadi semakin efektif, konsisten, dan efisien. Untuk referensi, saya menggunakan e-book, jurnal, dan website sebagai berikut. Oke, itu adalah penjelasan mengenai teknologi sistem cerdas. Bersama saya, Muhammad Trian Syahputra, kelas 3K07 dengan NPM 14118410. Terima kasih.